Pada video kali ini, kita akan kupas tuntas mengenai layer, atau dapat dianalogikan seperti sebuah lembaran-lembaran kertas transparan yang ditumpuk. Masing-masing layer terdapat objek berbeda seperti foto, teks, ruang, dan sebagainya, sehingga membentuk ilustrasi utuh di dalam kanvas. Kita contohkan, kita dapat membuat satu kanvas. Lalu, kalian perhatikan, pada bagian kanan, ini bagian layer background. Apabila di Photoshop kalian tidak ada, kalian dapat pergi ke window, lalu layer. Posisi Photoshop kalian seperti ini, window, lalu pada bagian layer diaktifkan. Akan muncul seperti ini. Kita bagi menjadi beberapa agar lebih enak. Kita masukkan 3 foto. Pada bagian ini disebut filter, berguna untuk memfilter layer, di mana layer-layer tertentu bisa ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu, sementara layer lain akan disembunyikan. Cara penggunaannya akan dibahas di video lain. Lalu di samping filter digunakan untuk menentukan kriteria penyortiran apabila pada filter kita memilih kind. Contohnya apabila kita memilih name, tidak akan ada opsi tersebut. Selanjutnya, pada bagian blending mode atau posisi sekarang di normal, digunakan untuk memilih blending mode yang mengontrol perpaduan pixel pada layer yang sedang aktif dengan layer-layer yang terdapat di bawahnya. Terdapat banyak dengan fungsinya yang berbeda-beda, kita atur normal saja. Selanjutnya, opacity yang berfungsi untuk menentukan tingkat transparansi objek pada layer yang aktif. Kita aktifkan di lasso tool atau daerah ini. Lalu opacity-nya kita turunkan. Semakin ke kiri nilainya, atau semakin turun nilainya, maka objek akan menjadi transparan atau sampai tidak terlihat apabila opacity-nya 0. Kita 100-kan kembali. Lalu pada bagian bawah terdapat lock option. Terdapat 5 lock option. Yang pertama itu lock transparent pixel atau area transparan di dalam kanvas tidak bisa diedit. Lalu lock image pixel, area pixel atau bitmap di dalam kanvas tidak bisa diedit. Lock position, objek di dalam kanvas tidak bisa dipindahkan. Prevent auto nesting, objek tidak bisa saling menumpuk. Lalu yang terakhir, mengunci semua opsi di atas. Jadi semua opsi diwakilkan dengan 1 apabila tidak ingin diaktifkan semuanya. Lalu fill, pada bagian fill ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan opacity yang di atasnya, yaitu kontrol menentukan tampilan layer yang terdapat di bawah layer yang sedang diatur. Selanjutnya, pada saat saya klik lasso tool atau poligonal, ini dapat dikatakan active layer. Apabila kita klik bagian sini, lasso tool tidak akan berpindah, tapi tetap poligonal, karena layer yang kita gunakan adalah poligonal. Selanjutnya, lasso tools dan magnetic dapat dikatakan inactive layer, atau layer yang sedang tidak aktif. Dan yang terakhir yang sudah kita buat tadi, yaitu background layer, merupakan layer latar belakang. Dapat diperhatikan di bagian paling bawah, logo seperti ini atau icon seperti ini disebut link layer, yang digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih layer sehingga dapat dimodifikasi sebagai satu layer sekaligus. Kita contohkan, layer ini dan ini dapat diaktifkan, dia akan menjadi satu. Apabila kita klik ini, dua-duanya akan berpindah. Seperti itu fungsinya. Kita dapat nonaktifkan kembali. Lalu di samping link layer ada add a layer style, digunakan untuk menambahkan beragam layer style seperti drop shadow ataupun yang lainnya. Kita klik, akan muncul banyak. Saya contohkan drop shadow.
Tampilan akan seperti ini, terdapat bayangan. Akan dibahas di video lainnya untuk lebih jelasnya, tapi fungsinya adalah itu, untuk memberikan efek. Selanjutnya ada add layer marks, digunakan untuk membuat layer marks penutup pada layar tertentu. Apabila kalian perhatikan di video teks part 2, kita sudah menggunakan ini untuk memotong semua bagian untuk mengambil bagian teksnya saja. Lalu ada create new fill or adjustment layer yang berfungsi untuk membuat fill atau adjustment pada layer seperti warna solid, gradient, pattern, dan sebagainya. Sangat banyak fungsinya. Ini juga akan dibahas di video lain. Lalu ada create a new group, digunakan untuk mengelompokkan beberapa layer menjadi satu. Kita contohkan seperti file, kita masukkan beberapa file di dalam file. Seperti itu, lebih ringkas. Lalu ada create new layer, digunakan untuk membuat layer baru, layer kosong, bagian ini. Contoh, apabila saya menggunakan brush tool seperti ini, hanya layar di sini aja yang terpengaruh, layer yang lain tidak. Dan yang terakhir ada delete layer, kita dapat menghapus layer yang sudah kita buat tadi atau yang tidak kita inginkan. Selain bagian-bagian pada layer, kita perlu juga mengetahui elemen-elemen yang terdapat pada layer itu sendiri. Perhatikan pada bagian ini terdapat 3 elemen. Kita urutkan. Pada bagian pertama, indicate layer visibility. Elemen ini mengidentifikasikan bahwa objek di dalam layer terlihat di dalam kanvas. Apabila icon ini tidak tampak pada sebuah layer, artinya objek di dalam layer tidak tampak atau sedang disembunyikan di dalam kanvas. Kita nonaktifkan, maka magnetic lasso tools akan menghilang atau disembunyikan. Lalu ada thumbnail yang berupa kotak kecil yang menampilkan preview dari sebuah layer. Ketika kita melakukan perubahan pada foto, maka hasilnya pun akan ditampilkan pada elemen ini atau layar kecil yang mewakilkan. Saya contohkan pada lasso tools agar lebih terlihat. Akan tampak seperti ini. Dan yang terakhir, nama, layer name. Kita bisa memberi nama pada layar tersebut. Contoh, kita dapat membuat secara default akan diatur urutan layer 1, 2, 3. Kita bisa memberi nama sesuai keinginan. Seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.